Selamat datang. Di video ini, saya akan menunjukkan tentang cara dan tips memulai podcast menggunakan aplikasi Anchor. Oke, ini bukan video ini sponsori, ini murni untuk tugas kuliah. Kita masuk yuk. Jadi Anchor itu adalah platform all-in-one, ya, dimana kita bisa membuat, kita bisa mendistribusikan juga, dan kita juga bisa memonetisasi. Atau istilahnya tuh ada iklannya di dalamnya situ. Dan juga bisa didistribusikan, jadi nggak cuma bisa didengar di Anchor aja, jadi bisa didengar di kayak Spotify, Apple Podcast ataupun Google Podcast, dan masih banyak lagi streaming podcast atau streaming didukung oleh Anchor ini. Dan yang terpenting adalah gratis. Jadi ini gratis ya boy, gratis bos. Jadi kita bisa bikin, bisa ngedit di situ, kita bisa naruh iklan di situ juga, dan kita bisa distribusikan di situ juga, dan apalagi gitu loh. Ini sudah semuanya all in one ya. Oke, jadi nggak usah ragu lagi kalau mau bikin podcast di Anchor aja. Jadi cara mulainya kayak apa sih? Jadi yang pertama adalah kita membuat akun dulu. Ini adalah tampilan dari aplikasi Anchor. Jadi jadi Anchor itu dia ada versi untuk webnya, ada juga untuk versi aplikasinya. Misal kita pakai Android, kita pakai iOS, ada semua di sana. Jadi tampilan awalnya akan seperti ini. Jadi kalian bisa sign up dengan menggunakan Facebook, atau kalau punya email, pakai email. Oke, jadi tinggal pakai aplikasinya. Kemudian yang kedua, membuat episode. Nah, mungkin masih banyak yang bingung soal membuat episode di sini ya. Jadi ini adalah caranya. Jadi setelah muncul dari tadi tampilannya ya, setelah login tadi, Anda akan masuk ke tampilan halaman episode builder, atau pembangun episode atau pembuat episode lah. Nah, situ ada tombol ungu, di tengah itu tombol tools yang tanda tambah gitu. Nah, di situ untuk melihat alat-alat podcast. Jadi di situ isinya macam-macam ya. Kita bisa nge-record, kita bisa voice message, misalnya ada orang yang pengen kirim voice message atau VN lah ya, voice note ke kita lewat Anchor bisa. Dan juga ada library ya. Jadi ketika kita mau rekam, tinggal tekan record, dan kalau sudah selesai tinggal klik stop aja. Selanjutnya adalah tipsnya ya. Jadi setiap kali merekam itu kita dibatasi sampai 60 menit ya, istilahnya jadi kayak 1 jam gitu maksimal untuk satu segmen rekaman. Cuman kita masih bisa lanjut lagi sampai, jadi segmen 1 mungkin 60 menit, segmen 2 mungkin, tapi itu lama banget sih 60 menit. Cuman ya siapa tahu sih ya. Cuman kita dibatasi dari sampai 60 menit per segmen. Cuma bisa dilanjutkan lagi di episode builder. Kita bisa melakukan preview ya dari hasil rekaman kita sebelumnya di halaman selanjutnya setelah kita selesai rekaman. Jadi halamannya bakal langsung muncul gitu. Nah, dan ada pilihan misal kita mau nge-trim audionya. Jadi kalau proses pengeditan dibutuhkan, maka tinggal klik yang tombol yang kayak agak gambar gunting gitu. Itu bisa buat memotong bagian-bagian yang sekiranya kita mau ambil. Jadi misal yang ini kita ngambil bagian menit segini sampai menit segini, itu bisa di sini. Kemudian kalau kita pengen kita ngerasa kayak kok sepi gitu ya, kita bisa add background music. Jadi ada tombolnya situ, ada tombolnya add background music. Nah, jika kita pengen nambahin musik di podcast kita, kayak ada musik latar belakang lah seperti itu ya. Jadi di sini juga ada pilihan-pilihannya, dia gratis ya, tinggal pakai, sehingga itu gratis. Tapi kita juga bisa import sendiri juga sih. Kalau sudah klik save, kalau sudah selesai ya, dan kemudian rekaman tadi akan tersimpan di episode builder ya. Klik dan drag segmen untuk mengatur perbagiannya ya, letak perbagiannya. Misal kayak kita ada ngerekam segmen 1, segmen 2, segmen 3. Ternyata segmen 3 ini cocok di antara segmen atau setelah segmen 1. Jadi kita bisa klik dan drag dia ke segmen yang di antara 1 dan 2 yang sebelumnya. Bingung? Gampang. Coba aja sendiri. Nah, kalau sudah, kita ada tools lagi di sebelah record itu library. Nah, jadi library ini isinya kayak episode-episode kita yang sudah kita rekam sebelumnya, dia bisa masuk ke situ. Dan kalau misalnya kita juga udah istilahnya kita nggak ngerekam lewat aplikasi nih, tapi kita udah ada ngerekam misalnya di PC atau di manapun gitu ya, kita punya file audionya, kita juga bisa langsung import ke aplikasinya sini. Kalau mau tambahin misal kayak ada musik-musik kayak sound effect, misal kayak suara drum atau suara cymbal atau semacamnya, bisa ada pilihannya di situ. Di sounds ada sound voice message, dan ada lagi lain-lainnya. Kemudian yang ketiga, ini adalah tahap yang terakhir nih, terbitkan episode.
Kita sudah bikin akun, kita sudah bikin episodenya. Kemudian kita masuk ke tahap yang ketiga atau yang tahap terakhir, ya bisa bilang tahap terakhir, itu terbitkan episode. Jadi terbitkan episode ini tampilan publish episode ya. Situ ada episode title, ada episode description, terus kemudian ada si artwork, ada pilihan season, episode, dan juga type-nya ya gitu. Jadi kita bisa ngasih judul, kita kasih deskripsi, kira-kira ini episode tentang apa, tuh gitu gitulah ya, biar orang tuh ter-engage ya, seperti itu kurang lebih. Kalau sudah, klik publish now, oke. Dan kalau misalnya ternyata kita mau rubah tanggalnya, tanggal publishnya, klik change publish date. Oke, tips nih ya. Sebelum dipublish, sebaiknya episode tuh dikasih judul sama deskripsi yang menarik ya, supaya orang tuh ketika ngebacanya kayak, oh tentang ini. Kemudian kita upload artworknya, kita bisa buat sendiri ya, di laptop atau di HP atau dimanapun. Pokoknya filenya tuh paling nggak sesuai lah ya. Jadi harus rasionya 1:1 atau square. Kita bisa buat langsung di Anchor-nya juga bisa, ada pilihan-pilihannya. Terus kita juga bisa bikin sendiri. Dan sebaiknya resolusi untuk saran adalah 3000 x 3000 pixel supaya gambar jelas, terlihat jelas dan detail ya, begitu. Podcast sudah tersetting, selesai nih. Selanjutnya distribusikan. Nah, kelebihan dari Anchor ini, jadi kita tuh nggak perlu manual lagi distribusinya. Jadi kayak kita harus kontak, kita bikin bikin akun ini dulu, bikin Spotify, bikin Apple Podcast, jadi nggak. Nah, di Anchor ini, di aplikasi Anchor ini dia bakal otomatis. Cuman memang akan membutuhkan beberapa waktu untuk misal nggak sekaligus langsung bisa masuk ke podcast ke layanan streaming podcast yang lain gitu. Dia membutuhkan waktu sekitar beberapa hari hingga beberapa minggu supaya bisa masuk podcast kita ke layanan streaming online. Ketika sudah ada tulisan sukses, maka great, thanks. Terima kasih gitu loh. Dan ketika sudah terdistribusi, maka ini ya seperti yang bilang tadi, butuhkan beberapa waktu gitu untuk masuk ke platform ini. Kita klik oke, got it. Dan selesai. Jadi sekian. Ya, memang podcast itu adalah media di mana kita tuh bisa berbagi macam-macam hal gitu. Kita bisa cerita, kita bisa curhat, kita juga bisa seru-seruan juga di situ ya, misal dan ini menarik banget gitu loh gitu. Dukung gua. Terima kasih.